Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita melanjutkan tentang afdhalus sholawat, keutamaan-keutamanya membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu rabi'ah asrata, ini bab yang ke-14. Sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baitihi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baitihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi fi kulli lahdud abadan ada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa mudda kalimati. Hadhi salat naqala syarih an Ahmad bin Musa an Abih an Jaddih anna man qalaha kulla yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin minha salasuna fid dunya. Ini sholawat adalah juga disebut dengan sholawat ahlu bait. Sholawat karena di sini ada menyebutkan wa ala ahli baiti, dan atas ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ahmad bin Musa an Abi dari abahnya, an Jati dari kakeknya, anna man qalaha, sesungguhnya barang siapa yang berzikir dengan sholawat ini kulla yaumin, tiap-tiap hari, mi'ata marrah, 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya orang yang berzikir ini, mi'ata hajatin, 100 hajat, 100 kebutuhannya. Minha salasuna fid dunya, sebagian daripada hajat itu yang dikabulkan adalah salasuna, yang 30 itu urusan-urusan dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah ini sholawat. Yang 70 yang di sini diterangkan adalah yang 70 akan dikabulkan oleh Allah sab'ina minha fi akhirati. Yang 70 adalah urusan-urusan nanti di akhiratnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita sadari, yang kita perlu pahami adalah sesungguhnya kalau kita ingin dikabulkan hajat-hajat kita, kalau kita punya hajat, yang terpenting dan yang paling utama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hajat-hajat kita, kepentingan-kepentingan nanti di akhirat. Kalau kepentingan-kepentingan kita di dunia hanya sangat sebentar, di dunia ini sangat sebentar, maka oleh karena itu Allah mengalokasikan ini kalau 30 hal. 30 hal kepentingan dunia, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah. Yang 70, karena 70 ini yang perkara-perkara akhirat itu yang sangat membingungkan, sangat luar biasa, perlu kita pikirkan. Maka oleh karena itu seorang wali Allah namanya Rabi'ah al-Adawiyah, ketika beliau itu sudah menjanda, kemudian ada seorang wali Allah, seorang ahli fikih, kemudian mau melamar beliau, mau ditawari kalau mau berumah tangga. Maka beliau itu yang selalu dipikirkan adalah bagaimana urusan setelah wafatnya. Beliau mempunyai 4 pertanyaan. Yang pertama adalah kalau bisa menjawab pertanyaan 4 saya, maka saya mau menikahnya. Yang pertama adalah apakah nanti saya kalau sudah mau meninggal dunia, saya bisa mengucapkan la ilaha illallah, saya bisa husnul khotimah apa tidak? Dijawab, karena ini pertanyaan yang pertama, itu adalah perkara gaib, perkara dari Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib. Maka saya tidak bisa menjawab. Pertanyaan yang kedua, kalau nanti saya sudah ada di alam kubur, apakah saya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir? Apakah saya ini termasuk orang yang selamat apa tidak di alam kubur? Maka seorang ulama tadi, itu adalah perkara gaib, saya tidak bisa menjawab. Yang ketiga, ketika nanti saya itu di akhirat, di padang mahsyar, kemudian nanti orang-orang diperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Ada orang yang bisa memegang amal-amalnya, buku catatan amalnya ditarik tangan kanan. Ada orang yang memegang tangan kiri. Kalau tangan kiri, maka orang itu adalah tanda-tandanya su'ul khotimah, tanda-tandanya dia akan masuk neraka. Yang lebih parah daripada itu, tangan kirinya dibelahkan di dada, ditarik dari belakang punggungnya, dari belakang punggung. Yang seperti itu. Nah, saya ini termasuk orang yang bisa memegang tangan kanan apa enggak buku amal saya? Ataukah saya ada di belakang buku catatan amal saya dipegang tangan kiri? Ini adalah perkara gaib, tidak bisa ada orang yang mengetahui. Yang keempat, apakah nanti saya ketika melewati Shiratal Mustaqim di mizan,
di timbangan amal. Apakah timbangan amal saya itu, amal kebaikan saya lebih banyak ataukah lebih sedikit? Dan kemudian melewati Shiratal Mustaqim, saya bisa selamat apa tidak? Ini adalah perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rabi Al-Adawiyah, kalau saya sedang sibuk paling pikiran saya, segala macam kesibukan saya, pikiran saya yang saya risaukan, yang saya pikirkan adalah 4 perkara itu, apakah saya bisa hidup bersama kalian atau hidup untuk ngurusi kehidupan rumah tangga? Karena pikiran saya ini, totalitas pikiran saya adalah mempersiapkan 4 perkara tadi yang harus saya persiapkan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pentingnya, ini adalah perlu kita ibrah, ambil pelajaran. Rabi Al-Adawiyah mempersiapkan hidup zuhudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Beliau kemudian diantaranya adalah mempersiapkan kuburnya di kuburan. Beliau sudah mempersiapkan kuburnya sebelum beliau wafat, dan di kuburnya itu beliau menghatamkan Al-Quran, 7.000 hatam Al-Quran di dalam kuburnya itu. Ini yang seharusnya kita pikirkan hadirin. Kita jangan terlalu sibuk memikirkan kanan kiri, orang kanan kiri itu. Yang kita pikirkan itu orang kanan kiri, ibarat kita itu adalah orang naik mobil. Kita ini harus fokus ke depan. Sopir itu harus fokus ke depan dan bagaimana bisa sampai kepada tujuan. Kita jangan terlalu terlena. Jangan terlalu terlena, namanya sopir kita terlena dengan jebakan-jebakan di kanan kiri. Banyak sekali yang lewat di kanan kiri kita. Banyak sekali kita pandang di kanan kiri, bisa ruko, bisa toko, bisa orang, bisa segala macam keramaian, bisa ormas, bisa segala macam. Jangan sampai kita terlena terhadap perkara-perkara yang di kanan kiri. Yang terpenting bagaimana tujuan sopir ini selamat dalam perjalanannya. Perjalanan kita, safar kita ini adalah safar dunia akhirat. Safar kita setelah mati hidup ini masuk ke kuburan di alam barzakh. Bagaimana safar kita di sana? Dan kita nanti di akhirat. Yang paling penting adalah kalau kita ini selamat safar kita sampai kuburan husnul khotimah, maka kita selanjutnya insya Allah termasuk orang-orang yang selamat. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita kalau kita terlena, terbujuk rayu terhadap urusan-urusan kanan kiri, nafsu-nafsu yang mengalahkan kita, sehingga tujuan kita justru terlena. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak persiapkan diri kita untuk amal sana. Perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Hindari hal-hal yang memicu perselisihan di antara kita, di antara manusia, perselisihan di antara kita. Tidak usah saling mencerca sana sini, ya. Tidak usah saling mencerca, merendahkan, memartabat dan lain sebagainya. Apalagi sama makhluknya Allah, apalagi sama Muslim. Kita tidak boleh saling Makanya ada filosofi, kalau kita itu menunjuk seseorang, maka filosofinya adalah tangan kita yang menuju ke sana itu satu, tapi yang 4 adalah mengarah diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Tidak usah terlalu sibuk dengan yang sana, tapi yang justru yang harus diintrospeksi adalah diri kita. Yang diantaranya adalah bacalah sholawat ini, lazimkan, rajinkan supaya urusan-urusan kita dimudahkan. Mudahnya adalah mudah urusan dunia, mudah urusan akhirat. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.